Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adelia Mohar Priyana akan mempresentasikan hasil dari kajian artikel yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika dengan dosen pembimbing Ibu Arvin Efriani MPD. Baiklah, lanjut saja. Berikut kajian artikel yang pertama, yang berjudul Wacana Matematika dalam Instruksi di Kelas Besar, Mathematical Discourse in Instruction in Large Classes, dengan penulis Mike Askew, Raffi Kasubramaniam, Anjum Halai, Erlina Ronda, Hamsa Venkat, Jill Adler, dan Steve Lerman. Pada pendahuluan, artikel ini dibuat oleh para penulis sebagai bentuk dasar pemikiran mereka mengenai pendidikan matematika dalam sistem persekolahan di kelas besar, atau terdapatnya 40 lebih siswa. Tujuan dari dibuatnya artikel ini ialah untuk mengidentifikasi berbagai dan mendiskusikan masalah-masalah utama yang umum dalam pengajaran dan pembelajaran yang terjadi di kelas-kelas besar dan mengeksplorasi potensi dari kerangka MDI atau Mathematics Discourse in Instruction untuk memeriksa masalah-masalah yang berkaitan dengan kelas besar tersebut. Letak originalitasnya yaitu terletak pada bagaimana penulis di sini menggunakan kerangka kerja analitis untuk mempelajari wacana matematika dalam instruksi MDI atau Mathematics Discourse in Instruction. Pertanyaan dan masalah utama yang dibahas di artikel ini adalah apa masalah utama yang perlu diteliti dalam mengajar di kelas besar. Kedua, matematika apa yang disediakan oleh guru di kelas besar untuk dipelajari. Yang ketiga, apa peran contoh dan presentasi dalam pengajaran di kelas besar. Keempat, bentuk partisipasi pelajar apa yang dimungkinkan dalam kelas besar. Kelima, bagaimana kualitas dan sifat dari penjelasan guru yang bervariasi dan bagaimana variasi ini mempengaruhi matematika yang tersedia untuk peserta didik. Keenam, seberapa membantu kerangka kerja MDI atau wacana pengajaran matematik atau Mathematics Discourse in Instruction dalam studi pedagogi pengajaran kelas besar. Ketujuh, bagaimana kerangka tersebut dikembangkan. Kedelapan, apa potensi penelitian dan pengembangan masa depan dan kolaborasi lintas negara. Solusi yang dipakai oleh penulis dalam menjawab permasalahan pendidikan matematika di kelas besar adalah dengan menerapkan wacana matematika atau MDI Mathematics Discourse in Instruction. Eksperimen penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di artikel ini adalah dengan membentuk kelompok diskusi yang menarik peserta kongres yang tertarik untuk bertukar pikiran dan mendiskusikan masalah dan tantangan terkait pendidikan matematika dalam sistem persekolahan di mana kelas besar. Kesimpulan dari artikel yang dibuat penulis ini belum dapat menjawab permasalahan terhadap pendidikan matematika kelas besar. Maka dari itu, para penulis mengajak untuk membuat kelompok diskusi untuk mempertimbangkan studi pengajaran kelas besar dengan saling berdiskusi untuk menangani kelas besar yang menjadi kenyataan bagi banyak siswa, terutama yang ditemukan di negara berkembang, baik di tingkat dasar dan menengah, untuk menjadi objek penelitian dan penyelidikan yang layak. Kontribusi pada artikel ini terletak pada bagaimana penulis di sini mengajak atau menarik peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman serta minat penelitian dengan harapan dapat menggali potensi kolaborasi di masa depan yang bertujuan untuk memperluas dasar pelajaran yang dapat diterapkan kerangka kerja MDI dan untuk mengeksplorasi cara-cara di mana kerangka tersebut dapat dikembangkan. Masalah pada penelitian yang dilakukan oleh para penulis ini bisa dikatakan belum terselesaikan. Maka dari itu, si penulis mengajak kita selaku peserta untuk dapat saling berdiskusi mengenai masalah umum dalam pengajaran dan pembelajaran yang terjadi di kelas-kelas besar dan menganalisis potensi dari kerangka MDI.
Kelemahan dari artikel ini terdapat pada penyajian artikelnya yang kita dituntut untuk mencari maksud dari penulis membuat artikelnya, dan juga tidak terdapatnya referensi yang diambil oleh penulis dalam membuat artikelnya. Karena pada artikelnya sendiri hanya berdasarkan dasar pemikiran para penulis, dan hal inilah yang menjadi kelemahan pada artikel, apalagi tidak terdapatnya referensi bagaimana penulis mengambil kesimpulan dari apa yang mereka lakukan. Lalu kajian artikel yang kedua dengan judul Bagaimana Pendidikan Matematika Berkembang di Era Digital atau How Does Mathematics Education Evolve in the Digital Era, dengan penulis Dragana Martinovic dan Victor Feynman. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kurikulum yang baru, penilaian internasional, serta literatur tentang keterampilan abad ke-21 dan mengetahui spesifikasi keterampilan tersebut terhadap matematika sebagai mata pelajaran. Artikel ini berlandaskan dari beberapa artikel atau teori yang terkait permasalahan yang ingin penulis angkat di artikelnya. Salah satu teori yang terdapat pada laporan World Economic Forum 2015 yang berjudul The New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology. Di laporan tersebut mencantumkan 16 keterampilan abad ke-21 yang paling penting, misalnya literasi berhitung, literasi TIK, literasi ilmiah, literasi keuangan, literasi budaya dan sipil, berpikir kritis atau pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, rasa ingin tahu, ketekunan atau ketabahan, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya, dan inisiatif, dan mengusulkan bahwa teknologi digunakan untuk membantu orang mencapai keterampilan ini. Rumusan masalah yang terdapat pada artikel ini adalah bagaimana keterampilan pada abad ke-21 dan teknologi ini berinteraksi dengan seseorang yang lebih spesifik dan lagi terkait dengan matematika sebagai mata pelajaran. Apa literasi baru yang relevan dengan pendidikan matematika, keterampilan belajar yang ada di abad ke-21. Solusi yang dilakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan eksperimen penelitian yang membentuk kelompok diskusi dengan fasilitator mengundang beberapa pakar untuk secara singkat mempresentasikan berbagai perspektif internasional tentang topik pendidikan matematika yang berkembang di era digital. Letak kontribusi dari penelitian ini adalah dengan dilakukannya diskusi yang mana diambil kesimpulan atau ringkasan dari kegiatan berdiskusi itu untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diambil untuk mencapai tujuan penelitian ini. Untuk masalahnya sendiri belum terselesaikan. Pada penelitian ini menurut saya sudah terselesaikan sebagiannya, namun balik lagi dengan selalu ada hal-hal baru di pendidikan yang dapat menyempurnakan pendidikan sebelumnya. Jadi menurut saya penelitian ini mesti dapat terus berlanjut dengan pengupgradean di segala sisi di pendidikan itu sendiri. Kelemahan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis di sini adalah mereka hanya membuat rincian ringkas terhadap diskusi yang mereka lakukan dengan berpatokan pada pembahasan dari artikel-artikel sebelumnya, tanpa mereka cantumkan bagaimana hasil dari diskusi yang dilakukan dan bagaimana pendapat penulis sendiri terhadap topik pendidikan matematika yang berkembang di era digital ini. Untuk bagian referensi tidak dicantumkan pada artikel ini. Selanjutnya, kajian artikel yang ketiga dengan judul Peran Fasilitator dalam menggunakan video untuk pembelajaran profesional guru matematika atau The Role of the Facilitator in Using Video for the Professional Learning of Teacher of Mathematics, dengan penulis Alf Coles, Auriel Chanais, dan Julie Horrocks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk belajar dari membandingkan dan membedakan dua cara yang sudah mapan dengan video dalam pembelajaran profesional guru matematika. Artikel ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dari Jaworski 1990, Coles 2014, Horrocks dan Roberts 2007, Canes, Parles and Roberts 2009, Chaput, Paris and Robert 2011, untuk membedakan cara kerja pembelajaran oleh seorang guru matematika. Letak originalitas di artikel ini adalah terletak pada bagaimana penulis menerapkan cara berdiskusi yang berbeda di setiap kasus,
yaitu yang pertama, baik memperhatikan hal yang dikatakan, misalnya apakah itu evaluasi atau deskripsi detail, dengan kurang memperhatikan isi. Yang kedua, ataupun memperhatikan isi dari apa yang dikatakan, misalnya apakah itu menunjukkan kesadaran akan kompleksitas pengajaran dan pembelajaran, dengan kurang memperhatikan masalah seputar apakah itu ditawarkan secara menghakimi atau tidak. Rumusan masalah yang ada pada artikel ini membahas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana dan apakah fasilitator dapat memandu pekerjaan dengan guru matematika dalam video dalam konteks tertentu. Kedua, prinsip apa? Berdasarkan penelitian tentang praktik guru dan pendidikan guru yang memandu pilihan untuk pendidikan guru dan khususnya penggunaan video. Yang ketiga, apa implikasinya untuk pembelajaran guru matematika dan berbagai pilihan yang dibuat oleh fasilitator. Solusi yang dilakukan penulis sendiri adalah bagaimana letak originalitas di artikel ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dikaitkan pada peran fasilitator dalam menggunakan video untuk pembelajaran profesional guru. Eksperimen penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan menganalisis perbedaan cara kerja dengan video dalam pembelajaran di teori prinsip Jaworski, Coles, Horrocks and Robert, Keynes, Paris and Robert, and Chapman, Paris dan Robert. Dari eksperimen ini didapatkan kesepakatan bahwa perbedaan cara kerja dapat dijadikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam metode yang ditujukan oleh Coles, peserta dipaksa untuk menangguhkan cara biasa mereka dalam menafsirkan video sampai evaluasi atau penilaian. Apapun tidak diperbolehkan pada tahap awal. Tahap dalam upaya untuk memungkinkan interpretasi baru dan kemungkinan tindakan muncul. Dan yang kedua, dalam metode yang ditunjukkan oleh Keynes dan Horrocks, ada tujuan khusus untuk memanfaatkan pengetahuan dan keahlian guru dan menggunakan pengalaman itu untuk digunakan dan menafsirkan peristiwa sampai klip video dipilih dengan cermat dalam kaitannya dengan item kurikulum tertentu dan temuan penelitian. Eksperimen yang dilakukan tersebut memiliki keterbatasan dan kendala, dan dapat disimpulkan pula bahwa apa yang paling ampuh dalam berbagi detail penelitian tentang apa yang dilakukan karena ini telah muncul, maka sebagai satu-satunya cara untuk mulai memahami bagaimana masing-masing dari kita menafsirkan kata-kata yang kita gunakan untuk menggambarkan apa yang kita lakukan. Referensi yang dipakai pada artikel ini termasuk dalam kategori referensi yang sudah terlalu lama, dengan hanya ada satu referensi yang terbaru, yaitu pada tahun 2011. Baiklah, yang terakhir itu kajian artikel yang keempat dengan judul Teriakan dari Bangsa Paling Diam Korea Utara, Bisakah Pendidikan Matematika Netral Secara Politik? Atau Sound from the Most Silent Nation, North Korea, Can Mathematics Education be Politically Neutral? Dengan penulis Jung Haeng Lee. Tujuan dari dibuatnya artikel ini adalah untuk membahas pendidikan matematika di salah satu negara paling tertutup di dunia, yaitu Korea Utara, sebagai contoh ekstrim pengaruh politik pada pendidikan matematika. Artikel ini berlandaskan dengan hasil wawancara mendalam dengan para pembelot yang sekarang berada di Korea Selatan, baik itu mantan guru dan siswa sekolah menengah, untuk memahami pengalaman kehidupan nyata mereka dalam matematika di sekolah menengah di Korea Utara. Rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah, haruskah matematika menjadi mata pelajaran yang netral secara politik? Apakah ada pengaruh politik pada pendidikan matematika di negara itu sendiri? Apa keuntungan dan kerugian dari pendidikan matematika yang bermotivasi politik? Solusi yang dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah ialah dengan memperkenalkan studi kasus ekstrim pendidikan matematika di Korea Utara yang dipengaruhi oleh sudut pandang politik dan ideologis.
Eksperimen yang dilakukan peneliti di sini adalah dengan membentuk beberapa kelompok kecil dengan pembahasan mengenai rumusan masalah untuk memperluas pemahaman peserta tentang pendidikan matematika, tidak hanya sebagai subjek yang mengatur diri sendiri, tetapi juga sebagai materi yang terjalin, yang dibentuk dan dibentuk oleh wadah dan orang-orang di dalamnya. Masalah yang diangkat pada artikel ini menurut saya belumlah terselesaikan karena kurangnya informasi yang valid mengenai pendidikan matematika di Korea Utara. Juga hal ini yang menjadi kelemahan dari artikel ini karena penelitiannya hanya berlandaskan dengan apa hasil dari wawancara yang dilakukan oleh si peneliti. Yang mana hasil dari wawancara tersebut belumlah dapat dikatakan informasi yang valid atau sebenar-benarnya. Juga cara penyajian di artikel ini tidak terdapat referensi, sebagaimana peneliti dapat menyimpulkan topik yang telah dia bahas. Nah, di artikel ini saya setuju dengan pembahasan si peneliti bahwa pendidikan matematika tidak hanya sebagai subjek yang mengatur diri sendiri, tetapi juga sebagai materi yang terjalin yang dibentuk dan dibentuk oleh wadah dan orang-orang di dalamnya. Nah, pada artikel ini juga mengajak kita untuk bagaimana kita menilai kembali sistem pendidikan matematika di negara kita sendiri, dengan kemungkinan yang rentang perlu ditingkatkan. Baiklah, demikianlah hasil dari kajian artikel yang telah saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum